Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Maston Musidam, Sekaring Pauna Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Tiba-tiba saja diskusi pada sore tadi saya dengan kawan-kawan, mohon maaf ini baru selesai sembahyangan, ini badan terasa juga nyeri-nyeri, bagaimana alam begitu berat. Hari ini kita akan bahas aksara ngo ngerajut busananing manungso, melepaskan diri pada egoisme kita sebagai sifat-sifat manusia yang pada ketetapan hari ini kadang-kadang kita tidak dalam rangka memahami apa sebenarnya yang mau kita pelajari. Ngerajut busananing manungso ini tidak perlu ditafsirkan dengan teori material, pengetahuan umum bahwa sumber dari materi tubuh kita ini begini, sumber tidak. Semua sikap yang terjadi dalam diri kita itu adalah produk dari hati. Produk dari hati. Tidak perlu kita menafsirkan materialnya Gusti Allah itu, Gusti Kang Akaryo Jagat, Gusti Kang Moho Noto, Gusti Kang Moho Kuwoso, bahwa menciptakan dari genetis A, jenis organ ini darah B, darah O, darah A. Tidak berlaku. Itu hanya sekedar menunjukkan Gusti Kang Moho Kuwoso, Allah itu menciptakan dengan segala perbedaan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa diciptakan oleh siapapun. Walaupun sekarang banyak riset dunia, bahkan saya katakan kemarin dalam pengajian itu ada dokter yang membuat bayi tabung, ternyata tidak pakai tabung, tidak pakai timba, tidak pakai botol, tetap memakai rahim manusia, rahim orang, maaf, manusia ada di dalam. Jadi masih menggunakan organ ciptaan Gusti Kang Akaryo Jagat. Jadi ini sebenarnya ini kan hanya sekedar bagaimana treatment orang tidak terlalu banyak, harus mengkonsumsi makanan yang bagus, dia tidak stres sehingga dia pola-pola itu dijadikan alat untuk memproduksi orang. Tapi bukan menggunakan tabung. Walaupun di Hong Kong, di Cina sekalipun, atau riset dari orang-orang Jepang bisa mengklon manusia dengan dia mengkloning invest jantungnya ditaruh, tidak ada. Orang diciptakan tanpa melalui rahim, apalagi bisa membuat nyawa. Ini teori ini sudah sungguh keterlaluan. Jadi tidak tahu bagaimana kemana kita kembali dan kita berasal atau kita akan kembali kemana. Berasalnya aja nggak tahu. Ini berasalnya nanti di dalam teori biologi kan akhirnya dia berasal dari sel telur dan sel sperma. Dari mana produksi sel telur dan sperma? Sumber makanan, pabrik apa yang memproduksi? Ini di dalam aksara Jawa bisa dijelaskan. Semuanya dijelaskan. Jadi ketika menggunakan teori barat dengan pendekatan biologi, teori barat dengan pendekatan kesehatan, sebenarnya tidak ketemu. Tapi kalau dalam teori Jawa semuanya bisa ketemu. Kembali kepada sikap tidak menentukan dari genetis, tidak menentukan kita jenis badan, apa jenis kelahiran, atau rumah kita. Kotoran makanan ini tidak menjadi representasi menjadi penyakit. Yang paling banyak penyakit diciptakan oleh daya pikir. Nah, daya pikir menyebabkan penyakit, hati menyebabkan penyakit. Orang yang hatinya jelek, sering memarahi semua istri, anak, keluarga, tetangga, bisa saja menjadi penyakit gula, diabetes. Tidak mampu nyonggo urusan dunia, stroke kanan.
tidak bisa nyonggo masalah keluarga, stroke kiri saking kebacut. Ini proses penciptaan dari manusia itu sendiri, dari produk pikir dan produk hati, dari produk sembodo dan produk doro. Kan Aji Soko menjadi kalah. Nah, kembali kepada pemahaman secara teori-teori material barat, sebenarnya mereka berusaha untuk mengkoreksi, mau belajar sebenarnya terhadap teori-teori Jawa. Tapi kenapa orang Jawa tidak mau belajar pengetahuan Jawanya? Sedangkan saya sendiri orang Madura kepingin belajar dan menjelaskan, memahami kedalaman tentang ilmu hakiki Jawa, yang sebenarnya tidak bisa teori Jawa itu digunakan untuk semata-mata bisa berguna ketika kita masih bertengkar dengan bangsa Jawa yang lain, bangsa Batak, bangsa Bali, bangsa, nggak bisa, itu saudara kita. Kita harus bersatu dengan bangsa Nusantara ini, tidak boleh. Ketika kita masih memfitnah saudara kita yang di Kalimantan, Maluku, di Papua, di Aceh, tidak bisa. Itu belum Jawa, belum merasakan jumenenge Gusti Allah itu marang wujudi honotan kena gini. Ini berarti masih jauh dari sebuah teori pengetahuan Jawa yang sebenarnya. Makanya mari kita ngeracut. Itu ngeracut busana ning manungsa, egoisme, sombong, takabur, riak, dengki, pongah. Lalu bahasane arek kerene saiki sok-sokan, yo orang ngerti apa-apa, hanya bisa berbicara seperti kokok ayam yang tidak dimengerti oleh orang. Mari kembali kepada literasi Jawa. Apa sih susahnya belajar Jawa ini? Huruf Jawa iki nggone awak dhewe, duduk wonge nggone wong Londo, duduk nggone wong Rusia, duduk nggone wong Prancis, duduk nggone wong Cina, duduk nggone wong Arab, duduk nggone wong Afrika, duduk nggone wong India, duduk. Bukan milik mereka, ini milik kita. Sedangkan mereka itu belajar untuk mendapatkan semua tingkatan ilmu pengetahuan seperti yang kita miliki. Tapi kita sendiri yang tidak mau, karena kita terpapar dengan blanko proposal ilmu akademik perguruan tinggi produk barat pasca Belanda. Sehingga teori-teori Jawa yang dimunculkan sekarang masih afirmasi teori-teori barat. Ora ngerti tentang aksara Jawa sing sejatine. Makanya pemerintah ini harus sadar. Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera sadar bahwa teori ini tidak bisa dipelajari oleh orang asing. Dan konsepsi-konsepsi huruf Nusantara dari Sunda, Kaganga, Abukida, Batak, Bali, Incung, Lontara, Palawa, Hanacaraka, Madura, Sansekerta, dan semuanya itu adalah coding. Jadi kodifikasi pengetahuan tingkat tinggi yang diberikan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, asal muasalnya dari Aji Soko, dikembangkan Sri Aji Joyoboyo, Kertanegara, dikembangkan lagi terus kepada anak turun. Ada yang di Bugis, ada yang di Madura, ada yang di Sunda, ada yang di Baduy, ada yang di Batak, ada yang di Maluku, semuanya. Nah, inilah rahasia yang sebenarnya. Tapi kita sudah terlalu banyak memproduksi perguruan tinggi produk asing. Sedangkan ilmu pengetahuan asing sudah flat, saya katakan flat. Tidak bisa berkembang lagi. Teori apa? Hanya membaca dan menulis. Mereka masih bisa hanya membuat itu. Besok kita, kalau semua bangsa kita sudah kembali belajar lagi tentang teori-teori ilmu Jawa, saya yakin stereotip perubahan otak dan perubahan hati manusia Jawa akan berubah. Dia mampu untuk membaca teori-teori yang belum dibaca oleh makhluk-makhluk manapun seluruh dunia, apalagi makhluk bangsa barat. Kita bangsa timur. Maka saya hanya berpesan begitu pada pemerintah, agar aksara Jawa itu menjadi metode pendidikan pembelajaran umum
yang diwajibkan di sekolah harus segera dianggarkan. Karena resikonya dua, kemampuan berpikir bangsa kita akan menurun dan kehancuran akan terjadi dengan situasi bencana yang tidak bisa kita kendalikan. Jika pemerintah sadar dengan apa yang saya sampaikan di YouTube ini dan berusaha untuk mempelajari kembali bahwa teori-teori bahasa aksara Jawa ini mengandung dua manfaat yang luar biasa. Tidak dalamnya dipakai untuk kelompok beragama atau berkeyakinan, maka ini akan menjadi sumber ilmu pengetahuan tinggi. Aksara Jawa bukan bahasa Jawa. Boleh aksara Jawa tapi bahasa Bugis, boleh aksara Jawa tapi bahasa Bali, boleh aksara Jawa bahasa Madura, boleh. Jadi aksara ini tulisannya, bahasanya boleh Banyuwangi, Osing, boleh. Jadi aksara beda dengan bahasa. Ini tolong dipahami pemerintah dan guru pengajar. Baik itu sudah, mohon maaf karena saya juga pernah kuliah, para dosen, para profesor, para doktor, para magister, dan seluruh pemangku kebijakan. Jangan malulah. Kembali kepada milik kita sendiri, jangan malu. Apa kok malu? Bukan karena tidak bisa profesor, lalu kita malu memakai baju sendiri. Tapi Anda tidak malu memakai baju orang lain. Ini sama dengan Anda tidak malu memakai atau meminjam pakaian orang lain, tapi malu memakai baju sendiri di negeri sendiri. Ini menurut Anda moralitas kita di mana? Moralitas kita gimana? Memakai baju orang lain bangga, tapi memakai baju sendiri tidak bangga. Memakai budaya sendiri malu, tapi memakai budaya asing tidak malu. Ini adalah prinsip moralitas yang memalukan atau malu-maluin. Ini sudah harus ada pendidikan moral kebudayaan. Harus ada pendidikan moral kebudayaan karena Anda menjadi orang yang tidak bermoral kepada budayanya sendiri, tapi amoral kepada budaya asing. Atau sebaliknya, amoral kepada budaya sendiri, tapi moralitas Anda merasa terjunjung ketika pakai budaya asing. Ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Ini hanya sekedar mengingatkan agar Anda juga paham apa yang saya katakan tadi, bukan aksara Jawa ini bisa dalam bahasa Sunda, bisa dalam bahasa Bugis, bisa bahasa Bali, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Batak, ya bisa. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya semua struktur aksara itu dari Jawa. Jawa itu tidak selalu harus kosakatanya, tapi sebenarnya kata-katanya itu dalam bahasa, tapi aksara dalam tulisannya. Agar kita tidak malu menjadi bangsa sendiri, menggunakan milik sendiri. Jangan sampai tidak malu pakai produk asing, tapi malu memakai pengetahuan sendiri. Ini sebuah peristiwa amoral bagi moralitas kebudayaan kita. Terima kasih. Rahayu.